kalau kita bicara soal AI lah sekarang, ya kan Hmm. yang semua bisa jadi generate, gambar bisa jadi generate pakai AI dan kawan-kawannya, itu berdampak nggak dengan karirnya UI UX? Oke, menarik nih bahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, karena setiap orang pasti punya ilmu. Di podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, karena topik ini adalah sebuah topik karir yang sangat-sangat banyak diminati oleh banyak kalangan, khususnya Gen Z dan milenial, yaitu adalah topik UI UX. Bersama saya sudah ada Bang Danis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang di sini adalah senior UI UX di Badar Interaktif, satu startup yang sangat terkenal lah di Depok. Oke, Bang Danis, kita akan bicara soal UI UX ya, karena ini merupakan satu karir yang saya rasa banyak orang yang cukup tertarik di dunia itu. Bang Danis bercerita nggak bagaimana perjalanan karir Bang Danis sehingga akhirnya memilih UI UX? Oke, perjalanan karir ya. Jadi sebelumnya dulu saya bukan UI UX designer. Oke, Dulu itu latar belakangnya adalah desain grafis. desain grafis. Desain grafis. Terus singkat cerita, di tengah perjalanan sebagai desain grafis ya dulu sebagai desain marketing Hmm, di beberapa perusahaan, atau dulu juga sempat bikin yayasan sendiri, bla bla bla. Pokoknya tapi fokusnya di bidang desain grafis. Terus kemudian eh, perpindahan karir itu terjadi ketika ada sebuah kebutuhan lah. Tadi ya yang disebut Badar Interaktif, ada sebuah kebutuhan juga. Terus ada penawaran di bidang UI UX, hmm, karena memang desain grafis dengan UI UX itu masih cukup linear ya. Jadi nggak ada salahnya dicoba. Dan sebelumnya juga, sebelum ke dunia UI UX itu sempet juga sih ngerjain beberapa proyek kecil-kecilan lah di bidang UI UX. hmm, Ya, jadi nggak ada salahnya coba untuk terima tawaran itu. Ya udah, gitu aja sih paling. Berarti basicnya adalah desain grafis ya? Basic desain grafis. Desain grafis ya. Pakai Photoshop kayak gitu-gitu ya? Ya kurang lebih gitulah. Oh, Photoshop, Illustrator, oh iya. terus ya macam-macam lah. Macam-macam ya. Adobe InDesign ya kalau aplikasinya. Yang setelah tujuan adalah untuk kayak buat sosial media, buat flyer kayak gitu-gitu ya. Ya. Ya bentukannya ya. Tapi akhirnya ini semua bukan hijrah banget ya, karena kan memang kali masih masih inline ya. Hmm. Masih inline. Nah, kalau kita bicara soal background pendidikan, Bang, itu linear nggak? Jurusan apa dulu, Bang? Waktu Desain kuliah? grafis. Oh, desain grafis juga. Iya, iya. Ya desain grafis juga. Iya, iya. DKV ya? Atau apa? Ya kalau di kampus lain DKV ya Ya, namanya. Tapi di kampus saya di PNJ itu desain grafis. oh, desain grafis. Oh, berarti linear ya? Jatuhnya D3 ya? Jatuh itu ya? Jatuhnya D3. D3 Tapi ya? sekarang udah ada D4-nya sih. Oh, ada D4-nya. Oh, berarti emang dari awal background pendidikan pun juga linear ya di desain grafis ya. Iya. Masuk ke UI UX yang berarti meskipun memang dia cukup punya apa namanya, kalau bahasa kita tuh ada semacam titik temu lah ya, karena sama-sama desain. Cuma kan mungkin ada pendekatan yang berbeda. Iya. Ya kan, karena kan kalau desain mungkin kita lihat dari sisi visual, ya kan, apa yang mau dikomunikasikan. Tapi kalau UX UI UX kan nampaknya lebih kompleks ya. Ya kan, dia perlu memahami customer journey dan kawan-kawannya lah, elemen-elemen itu. Bagaimana kemudian Bang Danis beradaptasi dengan atau enggak, sulit nggak sih beradaptasi dengan elemen baru di dunia UI UX ini? Oke. Awalnya sih ngerasa sulit ya. Karena memang tadi ada perbedaan. Yang di dunia desain grafis aja gitu ya, itu kita cuma bermain-main di sisi apa sih, prinsip-prinsip desain tuh, misalnya kayak warna, Ya, warna. terus tipografi, tulisan, Ya. dan lain sebagainya. Terus masuk ke dunia UI UX itu beberapa hal yang perlu diperhatikan tuh kayak user journey, terus apa ya, user flow. Pokoknya bagaimana kita bisa lebih berempati dengan user. Namanya UI UX, user interface, dan UX-nya, user experience. Gimana kita ngasih pengalaman yang terbaik untuk user, untuk pengguna aplikasi, website, dan lain sebagainya dengan baik kayak gitu ya. Jadi ya cukup agak challenge sih buat saya ya ketika
pertama kali masuk gitu. Cuma tadi bekal yang awal ngalamin beberapa proyek gitu ya. Sebelum belajar banget tuh. Sebelum belajar banget terlibat di beberapa proyek. Pernah juga terlibat di salah satu proyek harus on-site ke kantornya di sebuah bank syariah gitu ya. Harus on-site selama 3 bulan itu ngalamin tuh. Oh ternyata gini ya, berinteraksi langsung sama user gitu. Berinteraksi langsung sama stakeholder dan user. Ya, para pemangku kebijakan, pemangku kepentingan sama user. Ya usernya sendiri juga sebenarnya nggak melulu nasabah ya, tapi juga ada user dari orang-orang yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Terus ya memang betul-betul harus kita berempati sama kebutuhan user dan bagaimana sebuah aplikasi atau sebuah rancangan itu bisa berjalan dengan baik secara fungsional. Kayak gitu sih. Jadi memang di awal tuh cukup rumit. Cuma bekal tadi tuh yang di bidang desain grafis ada prinsip-prinsip desain yang namanya tipografi, terus teori warna dan lain-lain itu cukup jadi bekal. Nah, ketika itu sudah mumpuni, sudah cukup, terus ditambah lagi dengan pengetahuan di sisi pengguna, user, berempati dengan user, maka ya kayaknya itu bisa cukup sih buat seorang desain grafis ya, bisa beralih ke karir di bidang UI UX. Bang, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin ada beberapa yang belum tahu nih bedanya UI sama UX. Kan seakan-akan sama-sama user nih, tapi apa nih? Ini bedanya apa nih? Kedua hal ini. Itu kan sama-sama user ya, sama-sama user. Cuma kalau user interface itu fokus pada hal-hal yang sifatnya visual. Ya. Contohnya dalam sebuah website atau aplikasi, bagaimana user interface itu bisa menampilkan visual yang baik gitu ya, dari sisi warna, dari sisi huruf tipografi, kemudian dari sisi layout, ya tata letak. Nah, makanya tadi di bidang desain grafis itu kalau misalnya udah cukup paham ya terkait prinsip-prinsip tadi itu atau berbagai elemennya, kayaknya itu udah cukup. Bisa dilihat tuh kalau di portfolio di Behance atau di Dribbble itu cukup banyak orang-orang yang nampilin portfolio yang udah bagus-bagus tuh, bagus-bagus banget. Tapi pertanyaannya apakah itu bisa memberikan yang terbaik untuk user secara pengalaman. Flow-nya ya, mulai dari si user itu buka aplikasinya, terus diarahkan kemana, bagaimana proses bisnisnya. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin error gitu ya, apakah ada error state di situ, nampilin ini error, terus dijelasin nggak errornya tuh kenapa gitu ya. Jadi benar-benar jelas ngasih tahu ke user biar user juga tahu. Nah, itulah yang namanya user experience. Jadi di user experience kita juga belajar sedikit banyak tentang psikologi pengguna ya, psikologi pengguna. Terus ya bagaimana psikologi dari sisi usia gitu ya, dan lain sebagainya lah pokoknya. Jadi user experience fokusnya pada usernya, bagaimana kita membangun pengalaman yang baik. Oke. Berarti secara singkat kita bisa coba simpulkan ya, kalau user interface kita bicara soal visualnya, bagus atau enggak, enak dilihat atau enggak, mungkin orang-orang desain udah gampang lah paham itu ya. Tapi user experience kita bicara soal flow-nya. Oke lah, enak dilihat, tapi kalau ternyata pas coba nggak enak gitu ya, atau mungkin repot gitu ya, bikin pusing gitu ya, itu yang perlu digali dalam UX-nya ya. Berarti ada faktor psikologi juga di situ ya yang harus dipelajari ya. Oke, Bang Danis, dalam memperoleh karir di UI UX ini, tadi kan Bang Danis sempat jadi freelance berarti ya sebelumnya, project-projectan ya. Nah, tentu nggak asal dong, maksudnya tiba-tiba menerima proyekan sebagai UI UX tanpa mempelajari terlebih dahulu gitu kan, atau tanpa ada ilmunya dulu, tanpa ada bekalnya dulu. Oke lah ada bekal desain grafis, tapi kan ada bekal lain yang harus dipelajari. Nah, sebagai orang yang ingin mencoba di dunia itu, bagaimana kemudian tips dari Bang Danis supaya dia bisa masuk ke dunia itu? Apa aja yang dipelajari terlebih dahulu, awalnya seperti apa, kemudian kira-kira sampai di tahap mana,
kemudian dia bisa dikatakan oh udah bolehlah coba jalanin project. Oke, yang pertama yang pasti sih pelajari teori dasarnya dulu ya. Dari dasar. Teori dasar antara lain kalau di user interface itu yang tadi prinsip-prinsip desain, Oke, prinsip Ya. desain dulu. layout, tipografi, warna, kayak gitu-gitu. Itu hal yang paling mendasar. Hmm. Dengan kita bisa teori-teori itu, secara praktikalnya juga nanti ya bisa cukup tuh Hmm. untuk bikin sebuah user interface gitu ya, desain rancangan. Terus teori-teori dasar di bidang user experience-nya, kayak tadi user flow, terus user persona juga salah satunya, sama kemampuan kita untuk research. Jadi memang penting banget kemampuan untuk research sehingga menjadikan si UI UX designer ini punya mindset research yang bagus gitu, gitu ya. Jadi belajar untuk coba memperbanyak studi kasus gitu ya. Jadi bahasanya kita nggak ada kasus tapi kita nyari-nyari kasus gitu. Nyari-nyari kasus aja kan. Kayak ya saya sendiri sama teman-teman tim desain di kantor itu juga masih aktif untuk belajar ya. Nggak ada kasus ya kita cari-cari kasus untuk dibuat studi kasusnya, terus dibuat, intinya gini, bagaimana kita dalam basicnya gitu ya, kita bisa meneliti sesuatu gitu ya, terus mendokumentasikan terus setelah dokumentasi bagaimana kita membuat solusi dan bagaimana juga kita mengkomunikasikannya. Jadi intinya itu hal yang paling dasar dalam UI UX. Terus selebihnya ya kalau media belajarnya sendiri bisa macam-macam ya. Iya. Sekarang udah banyak banget online course dan saya sendiri juga sebenarnya hasil dari online course juga. Oh gitu, Pas belajar udah juga di mulai online. kecemplung gitu ya, bukan kecemplung ya, mencemplungkan diri ke UI UX dengan sengaja ikut online course. Ada salah satu online course yang lumayan bagus banget, dia ngeluarin e-book yang up to date lah, jadi bisa diakses kalau misalnya ada update kayak gitu-gitu. Terus ya belajar dari situlah dasar-dasarnya gitu ya. Kayak gitu sih. Terus ya memperbanyak ini sih pengalaman ya. Pengalaman. Jadi kalau belum ada real project ya, ya coba-coba aja untuk fake project atau ya buat simulasi aja lah. Ya, simulasi. Syukur-syukur dari simulasi itu bisa nambah-nambahin portfolio. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada real project, ya coba ambil aja untuk nambahin pengalaman tadi gitu sih. Iya. Oke, Bang, pakai aplikasi apa buat UI UX? Kalau sekarang pakai Figma. Figma, Figma. Gratisan, Bang? Kalau kantor sih bayar. Bayar. Tapi bisa gratis ya? Bisa gratis. Cuma ya banyak batasannya lah. Banyak batasannya. Cuman cukup nggak untuk pemula untuk mulai? Oh cukup banget. Cukup banget ya. Cukup banget. Untuk pemula dan juga untuk ya kalau pemula kan biasanya juga nggak kolaboratif ya. Misalnya ngerjain simulasi sendiri, latihan sendiri, atau ngerjain proyek sendiri gitu. Kalau di kantor kan kita kolaboratifnya cukup kuat. Jadi memang harus berbayar untuk bisa ngerjain bareng-bareng, kolaborasi. Tapi kalau sendiri aja udah cukup pakai yang gratisan. Karena kalau yang berbayar itu kita bisa kolaboratif sama desainer yang lain gitu. Oke. Peluang karir UI UX saat ini, Bang Danis melihatnya seperti apa? Apakah tetap prospektif atau kalau kita bicara soal AI lah sekarang, ya kan, yang semua bisa jadi generate, gambar bisa jadi generate pakai AI dan kawan-kawannya, itu berdampak nggak dengan karirnya UI UX? Oke, menarik nih bahasan nih. Ya, kalau dampak sebenarnya pasti ada dampaknya. Ya, baik itu dampak positif atau dampak negatif juga. Ya, cuma di kalangan UI UX designer sendiri juga orang-orang yang sudah profesional juga, ya para sepuh-sepuh di UI UX juga pun juga mengatakan hal yang sama. Munculnya AI itu ya bisa jadi nilai positif atau bisa jadi negatif juga. Tapi kita kesampingkanlah yang negatif dulu. Udah, yang positifnya dengan adanya AI itu justru ngebantu kita mempercepat
proses Desain. desain. Hmm. Desainnya itu bukan cuma misalnya masukin prompt terus jadi desainnya, enggak gitu doang. Kalau itu proses yang sangat instan gitu ya. Tapi kalau kita betul-betul memanfaatkan, mengutilisasi AI itu, ya justru mempercepat proses kita misalnya dalam research. Ya. Kita butuh research nih, cukup dalam. Tapi kadang-kadang untuk menstrukturisasi pemikiran kita, menstrukturisasi apa sih, misalnya pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Itu kalau kita mikir sendiri, itu kan jadi lama tuh prosesnya. Jadi ya nggak ada salahnya untuk menggunakan AI sebagai salah satu alat buat mempercepat proses tadi. Jadi bukan sesuatu yang kita harapkan dari proses itu instan kita dapat hasilnya. Tapi ya minimal membantu kita buat tadi mempercepat proses, terus menstrukturisasi pikiran-pikiran kita kayak gitu. Gitu sih paling. Nah, kalau peluang-peluangnya sendiri ya kayaknya sih masih cukup banyak ya. Masih cukup banyak. Walaupun ya mungkin kita dengar kabar yang agak kurang enak di akhir-akhir ini ya, terutama 2023-2024 itu ada gelombang layoff yang lumayan ya. Tech winter. Ya, tech winter yang lumayan di bidang UI UX sendiri. Data dari mana ya saya lupa. Itu sekitar 21% lah kenaikannya untuk layoff gitu. Jadi ya kita persaingan sebenarnya cukup ketat. Apalagi ya sebenarnya di UI UX ataupun di karir teknologi yang lainnya gitu ya. Itu udah banyak banget kan bootcamp. Ada supply-nya udah banyak banget. Supply-nya tuh banyak banget. Jebolan bootcamp tuh banyak banget gitu ya. Jadi ya persaingannya cukup ketat. Cuma saya rasa peluangnya juga masih cukup banyak di luar sana, baik itu di dalam negeri ataupun di luar juga banyak gitu ya. Oke, ya bisa kita ranah keluar juga ya, karena luar juga bisa kita, ya mereka juga butuh lah ya, mereka juga butuh ya. UX ini benar-benar karir yang sifatnya itu global lah, setiap negara rasanya juga butuh UI UX designer. Ya, setiap negara, setiap sistem yang dibuat, setiap aplikasi yang dibuat, ya itu kayaknya butuh seorang UI UX. Butuh seorang UI UX yang bisa betul-betul ngasih solusi rancangan ya. Siap. Mantap. Bang Anis, kita masuk ke dalam akhir obrolan. Mungkin Bang Anis bisa semacam ngasih tips nggak buat mereka yang mau mulai karir ke dunia UI UX. Tadi kan kita udah spill lah bagaimana cara belajarnya, apa aja yang harus belajar dan sebagainya. Tapi mungkin kita membahas secara lebih general. Jadi dari sifatnya pertama, apakah pemula yang benar-benar nggak pernah belajar desain, atau mungkin orang-orang eksakta kan udah cakok ya, dia otaknya nggak otak kanan lah kalau ini kreatif, itu bisa untuk kemudian masuk ke dunia desain UI UX? Apakah memungkinkan? Kemudian jika memungkinkan, step by stepnya itu seperti apa? Dan terakhir, bagaimana strateginya supaya kita bisa menang di kompetisi dengan persaingan para UI UX designer yang udah banyak ini? Oke. Ya, step by stepnya tentunya untuk seorang yang pemula banget ya. Dia belum jadi pemain, bahkan mungkin baru tahu nih. Ada ya karir UI UX tuh ada ya gitu ya. Ya, kayak beberapa kali ketemu sama orang, kerjanya apa? UI UX. UI UX apa? Gitu kan. Ya, simpelnya desain aplikasi lah gitu. Terus ya kalau untuk gimana caranya mulai masuk ke bidang itu, yang pertama pastinya yang dibutuhin adalah tadi ya hal-hal yang mendasar tuh. Ya, hal-hal yang mendasar, pelajari dasar-dasarnya. Terus ya kalau UI UX itu sendiri sebenarnya bisa dibagi dua tuh. Bisa milih sebagai UI-nya aja atau bisa milih sebagai UX-nya aja. Sebenarnya gitu. Beberapa perusahaan juga ada yang membagi jadi UI dan UX gitu ya.
Tapi rata-rata enggak sih, rata-rata dia jadi satu ya, UI UX designer. Nah, dua hal tadi itu ya dipelajari, terus kemampuan untuk research-nya ya. Jadi apa ya, kemampuan untuk critical thinking-nya ya, berpikir kritisnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu problem, ada suatu isu, itu kalau bisa ya betul-betul ditelisik dengan baik gitu ya. Terus didokumentasikan, dibuat solusinya. Ya, terus ya itu jadi exercise ya, jadi latihan lah. Jadi latihan, terus kemudian dicoba untuk dibuat visualisasinya. Kayak gitu. Terus ya perbanyak memperkaya referensi sih. Memperkaya referensi itu bisa dari macam-macam ya. Sekarang udah banyak banget platformnya, Dribbble, Behance, dan lain sebagainya. Atau banyak juga platform yang dia udah langsung nge-collect tampilan-tampilan aplikasi misalnya. Misalnya aplikasi oranye, aplikasi hijau itu ada semua di situ, mulai dari halaman loginnya, terus sampai ke proses bisnis yang paling terakhirnya itu ditaruh semua di situ. Kita bisa cari referensi dari situ. Bagaimana kita pelajarin flow-nya, ya. Flow orang untuk bisa bayar sebuah barang di marketplace itu gimana sih misalnya gitu ya. Atau flow cara ikut online course seseorang di website gitu, gimana sih caranya e-learning gitu ya. Nah itu bisa dipelajarin langsung dari situ sih. Jadi ya perbanyak memperkaya referensi juga. Terus kemudian yang berikutnya itu ya dengan banyaknya persaingan gitu ya, dengan begitu ketatnya persaingan, ya kita bisa cari-cari alternatif sih sebenarnya ya. Ada beberapa orang, beberapa desain UI UX designer itu yang dia nggak cuma bertahan di sebagai full time employee aja, atau dia freelance aja gitu ya. Tapi bahkan ada yang mencoba cari alternatif untuk bagaimana dia bisa buat produk sendiri. Nah gitu. Ya ada seseorang, siapa namanya ya, Tobias Van Schneider kalau nggak salah, itu dia salah satu UX designer yang pernah bekerja di perusahaan teknologi yang besar, termasuk pernah kerja di Spotify gitu ya. Tapi sekarang akhirnya dia bikin produk sendiri, punya platform untuk menyediakan para UI UX designer untuk bisa bikin portfolionya secara online, gitu. Jadi ya bisa kayak gitu sebenarnya alternatifnya. Jadi coba cari alternatif kayak misalnya banyak UI UX designer sekarang yang nge-branding dirinya gitu ya. Personal branding ya. Personal branding untuk ya itu kan juga bagi-bagi ilmu ya. Mewakafkan ilmu gitu ya. Wakaf ilmu juga ya. Jadi personal branding untuk bagi-bagi ilmu di sosial media misalnya. Dari situ mungkin akan tercipta tuh peluang-peluang untuk bisa kerjasama dengan company, dengan orang yang membutuhkan untuk bikin aplikasi contohnya. Sama bisa memperbanyak portofolio juga. Oke. Oke, Bang Danis, makasih banyak atas segala insight-nya, teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai karir di dunia UI UX itu bukan hal yang menakutkan dan bukan masalah ketika teman-teman memang baru pemula, belum tahu apa-apa, bisa langsung mulai. Teman bisa cek di deskripsi, itu ada kelasnya wakafilmu.com, itu ada kelas UI UX yang kita sudah hadirkan. Teman bisa cek aja, nanti bisa ikut kelasnya. Itu rekamannya udah kami sediakan buat teman-teman yang mau ikut kelas UI UX. Tapi kalau teman-teman mau ingin lebih lanjut, lebih jelas tentang UI UX, mau belajar lebih dalam, advance-nya seperti apa, mungkin teknik buat aplikasi dan sebagainya, mungkin kita bisa agendakan untuk buat kelas tersebut. Mungkin nanti Bang Danis juga berkenan untuk kemudian mengisi di kelas Wakaf Ilmu. Oke, makasih buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kita lebih rajin lagi buat konten dan bisa mengundang banyak tamu-tamu yang memberikan insight-insight terbaiknya buat teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya untuk menunjang karir teman-teman semua. Terima kasih Bang Danis atas waktunya. Sama. Selamat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.